Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Atorik dari Munte, selaku moderator dari kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Alisa Nadine Maharani, Sherly Sucibrayan Putri, Enda Saputri Boru Sumbiring, dan Novita Simamora. Kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan atau training and development adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Menunjukkan kepada karyawan cara mengoperasikan gerinda atau kepada supervisor cara menjadwalkan produk harian, merupakan contoh-contoh pelatihan. Di sisi lain, pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih jangka panjang. Tujuan pelatihan atau training untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini, dengan sasaran peningkatan kinerja jangka pendek. Orientasinya untuk kebutuhan jabatan sekarang dan efek terhadap keterkaitan dengan karir relatif rendah. Sementara pengembangan atau development memiliki tujuan untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasarannya untuk peningkatan kinerja jangka panjang dan orientasinya pada kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Sementara efek terhadap keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Langkah 1, menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan organisasi. Langkah 2, tentukan tujuan pelatihan Anda. Langkah 3, desain program pelatihan. Langkah 4, mengadopsi prinsip pelatihan untuk orang dewasa. Langkah 5, pengembangan program pelatihan. Langkah 6, implementasi program pelatihan. Dan langkah 7, evaluasi program pelatihan. Teknik pelatihan. Teknik pelatihan ada 13, yaitu studi kasus, pelatihan berbasis game, magang, rotasi pekerjaan, bayangan pekerjaan, kuliah, pendampingan dan magang, instruksi terprogram, pemodalan peran, role play, simulasi, pelatihan berbasis stimulus, dan pelatihan tim. Selanjutnya, kita akan membahas evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan meningkatkan efisiensi dan mengembangkan cara sistematis dalam melakukan tugas dan tugas yang ditugaskan. Selain itu, menjabatani kesenjangan antara kebutuhan, pekerjaan, dan karyawan yang hadir spesifikasi. Pelatihan seperti kegiatan organisasi lainnya membutuhkan waktu, energi, dan uang. Ini adalah investasi dalam produktivitas dan retensi karyawan dengan menyediakan kemajuan karir dan kepuasan kerja karyawan dalam waktu yang lama. Adapun manfaat mengevaluasi pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Evaluasi pelatihan menghasilkan akuntabilitas yang lebih besar dengan memastikan bahwa program pelatihan memenuhi semua kesenjangan kompetensi dan tidak ada kompromi pada hasil. Yang kedua, transparansi dalam umpan balik. Evaluasi program pelatihan juga bertindak sebagai mekanisme umpan balik yang tepat untuk pelatih dan proses pelatihan secara keseluruhan. Karena evaluasi sebagian besar menilai individu pada tingkat pekerjaan mereka. Itu membuktikan lebih mudah untuk memahami celah pelatihan sehingga perubahan yang diperlukan dalam metodologi dapat diterapkan. Dan yang terakhir, penghematan biaya. Evaluasi pelatihan dan pengembangan memastikan bahwa program pelatihan menghasilkan efisiensi biaya dalam sistem dengan secara efektif, meningkatkan kualitas kerja dan pengembangan keterampilan karyawan baru dalam anggaran tertentu. Adapun 5 metode teratas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur efektivitas pelatihan. Yang pertama, model taksonomi Kirkpatrick. Yang kedua, model Roy Phillips. Ketiga, evaluasi sumatif dan formatif. Yang keempat,
5 tingkat evaluasi Kaufman. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran model Anderson. Evaluasi pelatihan pada dasarnya membantu organisasi dengan menemukan kesenjangan pelatihan dan peluang dalam melatih karyawan mereka. Proses evaluasi pelatihan meningkatkan modal karyawan, membantu meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan, dan sangat penting untuk efektivitas pelatihan secara keseluruhan. Masing-masing jenis metode evaluasi pelatihan yang dibahas di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menemukan yang tepat untuk organisasi Anda terutama bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran, waktu, dan ketersediaan sumber daya. Penilaian kerja. Penilaian kinerja adalah tugas yang harus dilakukan siswa alih-alih menulis tes. Misalnya di kelas bahasa Inggris, siswa mungkin diminta untuk menyampaikan presentasi lisan daripada ujian tradisional. Penilaian kinerja terdiri dari latihan respon terbuka, tugas yang diperluas, dan portofolio. Penilaian kinerja melibatkan siswa mengambil bagian dalam kegiatan membangun keterampilan daripada menjawab pertanyaan tentang bagaimana melakukan keterampilan tersebut di atas kertas. Fitur tugas penilaian kinerja adalah yang pertama skenario dunia nyata, B proses yang otentik dan kompleks, C pemikiran tingkat tinggi, D kriteria evaluasi yang transparan. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk memberitahu pada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Penilaian kinerja juga bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektifan organisasi. Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatih dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan, proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan yang terakhir tantangan-tantangan eksternal. Elemen penilaian kinerja karyawan ada 3. Yang pertama ada standar forma kinerja, yang kedua ada kriteria manajemen kinerja, yang ketiga ada pengukuran kinerja. Ada pula hambatan dalam penilaian kerja, yaitu A. Bias penilai, kesalahan yang terjadi pada si penilai. B. Halo effect. Halo effect adalah opini pribadi atau subjektif penilaian terhadap yang dinilai. C. Central tendency. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. D. Leniency atau kelunakan. Leniency adalah penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. E. Strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja yang dilakukan secara ketat. Dan yang terakhir F. Recency adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Metode penilaian kerja. Skala peringkat atau rating scale, penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan sesuatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Daftar pertanyaan metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerja tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Metode dengan pilihan terarah. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama.
metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilaian atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan. Metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan, yang banyak digunakan oleh profesional. Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Metode peninjauan lapangan, penilaian turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. Dan terakhir ada tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes, pengetahuan, dan keterampilan berupa tertulis dan peragaan. Syaratnya tes harus valid dan reliable. Studi kasus PT Gramedia Asri Media. PT Gramedia Asri Media Bandar Lampung adalah toko buku umum yang bergerak di bidang retail dan distribusi buku, sekolah, dan alat kantor, serta produk multimedia. Perusahaan sebagai pelaku bisnis harus mampu menghadapi perubahan dan perkembangan yang ada baik di bidang teknologi maupun sosial. Berdasarkan uraian di latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di Gramedia Asri Media Bandar Lampung. Variabel yang diperiksa dalam penelitian ini adalah audit manajemen sumber daya manusia X sebagai variabel dan kinerja independen sebagai Y sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan audit manajemen sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Sampelnya dalam penelitian ini didasarkan pada teknik sampling saturasi. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 43 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.